Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Imelida Putri dari kelas Tadris Biologi 22B dengan NIM 2230106038. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta, nama latinnya yaitu Pteridophyta, berasal dari bahasa Yunani yaitu pteron atau bulu, piton yaitu tumbuhan. Kelompok plantae yang tubuhnya sudah terbentuk dari kormos dan sudah memiliki akar, batang, dan daun. Susunan daunnya seperti bulu atau menyirip, disebut Cormophyta berspora karena dapat bereproduksi dengan spora. Merupakan tumbuhan vaskuler atau Tracheophyta karena sudah memiliki pembuluh angkut xilem atau pembuluh kayu dan floem pembuluh tapis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Pteridophyta. Yang pertama yaitu fotoautotrof, dapat memuat makanan sendiri dengan berfotosintesis. Yang kedua, dapat hidup di berbagai habitat, misalnya tempat yang lembab atau higrofit, air, hidrofit, dan permukaan batu, tanah yang menempel atau epifit di kulit pohon. Selanjutnya, tumbuh subur di daerah hujan tropis, berbentuk seperti tumbuhan tingkat tinggi, ukuran bervariasi, ada yang beberapa sentimeter sampai yang mencapai 5 meter. Mengalami pergantian bentuk gametofit dan sporanya. Selanjutnya yaitu struktur Pteridophyta. Yang pertama, struktur akar. Akarnya terbentuk serabut dan pada ujungnya terdapat kaliptra atau tudung akar. Jaringan akar tumbuhan paku tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Yang kedua yaitu pada struktur batang. Batang tumbuhan paku tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Pada silinder pusat terdapat jaringan pengangkut atau pembuluh angkut, sehingga tumbuhan paku sudah memiliki pembuluh angkut atau Tracheophyta. Selanjutnya yaitu pada struktur daun. Daun tumbuhan paku juga tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan pembuluh angkut. Selanjutnya ada juga macam-macam tumbuhan paku. Yang pertama yaitu berdasarkan ukuran dapat dibedakan. Yang pertama yaitu daun mikrofil, yaitu daun yang ukurannya kecil, berbentuk rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang kecil pada paku kawat dan paku ekor kuda. Yang kedua yaitu paku makrofil, yaitu daun yang ukuran besar, sudah bertangkai, bertulang daun, dan memiliki daging daun atau mesofil yang terdapat stomata, jaringan tiang, dan bunga karang. Selanjutnya berdasarkan fungsinya dibedakan. Yang pertama daun tropofil, yaitu daun yang tidak menghasilkan spora tetapi memiliki klorofil sehingga berfungsi dalam proses fotosintesis dan menghasilkan glukosa, sering disebut dengan steril. Yang kedua yaitu daun sporofil, yaitu daun yang menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakan atau reproduksi, sehingga daun ini disebut juga daun fertil atau subur. Sporofit pada tumbuhan yang berbentuk helaian dan ada membentuk strobilus. Strobilus merupakan kumpulan beberapa saprofit yang menyerupai bentuk kerucut. Yang keempat, di bagian bawah sporofit terdapat soros, yaitu kumpulan bulatan kecil berwarna coklat yang mengandung banyak kotak spora atau sporangium. Pada sporangium terdapat sel menutup yang menyerupai cincin disebut anulus. Selanjutnya yaitu ada juga bagian sorus, yaitu dilindungi oleh suatu struktur berupa selaput yang disebut indusium. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenis spora yang dihasilkan. Yang pertama paku homospora menghasilkan spora dengan ukuran sama, tidak dapat dibedakan antara spora jantan dan spora betina. Contohnya Lycopodium sp, yaitu paku kawat, bisa kita lihat pada PPT. Yang kedua yaitu paku heterospora, yaitu menghasilkan spora dengan ukuran yang berbeda. Spora jantan berukuran kecil disebut mikrospora dan spora betina disebut makrospora. Contohnya yaitu Selaginella sp. Bisa kita lihat sketsa daur hidup dari heterospora. Selanjutnya paku peralihan, yaitu menghasilkan spora dengan ukuran yang bentuk yang sama namun berjenis kelamin jantan atau betina. Contohnya yaitu Equisetum debile pada paku ekor kuda. Ada juga manfaat dari Pteridophyta itu sebagai tanaman hias, sayuran, pupuk hijau, obat-obatan, bahan bangunan, dan alat penggosok.
Contoh-contohnya bisa kita lihat pada PPT. Mungkin sekianlah presentasi dari saya. Jika ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.